Terima kasih. Jadi kami memiliki agensi recruiting untuk kapal pesiar, namanya PT IWS, PT Inti Wahana Semaya. Nah, ini sebenarnya sudah bergerak dari tahun 2012. Jadi PT yang kita bikin sudah bergerak dari tahun 2012. Nah, PT ini nanti mengurus segala kegiatan dari anak-anak itu nol sampai dia berada di kapal pesiar. Berapa sudah yang diberangkatkan sampai 2019? Nah, dari awal, dari 2012, nah yang tercatat di kami, yang kami urus sampai saat ini, kurang lebih 700 kru sekarang. Terus bagaimana saat pandemi di tahun pertama, terus mulai kapan bisa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri khususnya di pesiar? Nah, sebenarnya sejak berdirinya PT IWS 2012 itu sudah kita melakukan kerjasama dengan perusahaan user dari luar negeri. Nah, kita sekarang ini bekerjasama dengan Silver Sea Internasional, di mana dia di bawah FISIP Internasional. Nah, FISIP Internasional ini memang membawa beberapa kapal, ada hotel. Nah, sekarang ini yang kita kerjasamakan itu adalah perusahaan kapalnya, ada Silver Sea. Nah, Silver Sea ini ada beberapa kapal, kemudian ada namanya Azamara, itu juga ada beberapa kapal, kemudian ada Swan Hellenic, kemudian ada namanya Ritz Carlton. Nah, ini yang kita sekarang krunya ini yang kita persiapkan, baik kru yang sudah join dari dulu ataupun kru baru. Nah, mudah-mudahan harapan kita ini, karena sekarang kita tahu situasi pandemi, nah mulai dari 3 bulan belakangan ini, mereka kru yang sudah bergabung di FISIP sekarang sudah mulai diberangkatkan lagi. Nah, harapan kita, walaupun pandemi, hidup ini tidak boleh berhenti. Artinya kita harus tetap bekerja keras, dan dengan anak-anak bisa kembali lagi ke kapal pesiar, ya harapan kita mereka bisa untuk menopang kehidupan dirinya dan keluarga. Apa yang perlu disiapkan dari tenaga eh, untuk pesiarnya, mungkin dari kesehatan atau administrasi yang lain? Baik, sebenarnya kapal pesiar itu mengacu kepada IMO, International Maritime Organization. Jadi semua itu aturannya ada di sana. Kapal pesiar dianggap layak layar artinya bila kapal pesiar itu pertama kapalnya sendiri layak, kemudian sumber daya manusianya yang bekerja juga layak. Nah, manakala SDM-nya itu, krunya itu dianggap layak apabila pertama dari kesehatan, jadi tidak ada kendala, kemudian surat-suratnya juga lengkap. Nah, surat-surat yang saya maksud di sini adalah pertama, paspor harus ada dan tidak boleh mati. Kemudian ada sertifikat BST, Basic Safety Training, yang wajib dimiliki oleh pelaut. Nah, kemudian ada seaman book. Nah, kemudian nanti kalau sudah dia ada panggilan dari kapal, dia mempersiapkan visanya, kemudian hal-hal lain yang juga disiapkan sudah barang tentu adalah yang saya sebut tadi, kesehatannya, medikalnya. Terus di saat pandemi ini kan pasti juga bertambah secara administrasi maupun eh, perlu butuh mental yang kuat. Tuh, bagaimana tuh, Bapak? Ya, terima kasih. Memang untuk pandemi sekarang, selain yang saya sebutkan tadi, yang biasa standar anak itu berangkat ke kapal, kan satu hal lagi itu harus ada PCR sekarang. Nah, PCR itu ada setiap negara itu juga berbeda-beda. Ada PCR biasa, kemudian ada PCR molekuler. Itu tergantung dari permintaan negara tujuan. Nah, ini. Nah, sekarang anak-anak ini sudah mulai join sekarang ke kapal. Nah, ini sudah barang tentu mereka sudah mulai happy. Nah, mudah-mudahan kita juga di Indonesia ke depan ini COVID-19 ini bisa terlewati juga. Eh,
3 bulan yang lalu berapa sih jumlah tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke pesiar? Nah, sekarang dari 700 kru tercatat, nah mungkin sekarang yang tergabung ini baru sekitar 30-40% dari itu. Yang sudah dipanggil, yang mendapatkan schedule dari kapal. Nah, terus dengar-dengar dari informasi bahwa Bapak memberikan tenaga Indonesia untuk khusus di pesiar secara gratis. Maksudnya gimana nih secara gratis nih? Baik, seperti saya bilang bahwa kru sebelum berangkat ke kapal itu dia memiliki tahapan-tahapan tertentu. Pertama dia melakukan pra-interview, kemudian nanti ada final interview. Nah, setelah mereka lulus dari final interview, berarti sebenarnya satu kaki mereka sudah berada di kapal pesiar. Tinggal sekarang mereka mempersiapkan apa yang menjadi syarat-syarat untuk kapal pesiar. Nah, kenapa saya pernah menulis bahwa ke kapal pesiar itu gratis? Nah, berdasarkan MLC 2006, Maritime Labour Convention, memang kru itu tidak boleh membayar apa-apa. Dalam artian, kapal harus menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kru. Kecuali, nah ini ada kecuali dokumen yang bersifat pribadi. Apa saja yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat pribadi? Yang pertama, paspor. Paspor ini sifatnya umum. Tidak harus Anda itu kapal pesiar memakai paspor kalau keluar negeri. Kemanapun kalau kita misalnya lancong, katakanlah ke Singapura, kita paspor itu sama digunakan. Nah, itu adalah yang dimaksud adalah dokumen pribadi. Nah, selain dokumen pribadi itu, misalnya untuk visa, nah visa nanti diganti oleh kapal. Berapa biaya yang Anda keluarkan pada saat pengurusan visa, nanti itu diganti oleh kapal. Kemudian medical juga sama. Berapapun biaya medical, termasuk PCR yang Anda keluarkan, itu akan diganti oleh kapal. Nah, apalagi tiket, di mana misalnya Anda join, entah itu join ada di Italia misalnya, kemudian ada di Portugal misalnya Anda join, semua tiket itu ditanggung oleh kapal. Langsung kapal yang akan mengeluarkan tiket itu, termasuk sementara dari Bali karena tidak boleh direct langsung ke negara tujuan, harus melewati Jakarta, termasuk tiket Denpasar Jakarta juga ditanggung oleh kapal. Ini yang saya maksud bahwa pemberangkatan ke kapal pesiar itu gratis tanpa biaya apa-apa. Ini memang tidak sekarang saja. Memang dari dulu sudah aturannya seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi MLC 2006 Maritime Labour Convention 2006 itu adalah kalau Indonesia itu diratifikasi itu namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Nah, di sanalah diatur bagaimana hak dan kewajiban seorang kru yang bekerja di atas kapal. Haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa, berapa jam dia bekerja, berapa upah mereka dapatkan, semua diatur. Kemudian hak-haknya juga apa, kewajibannya juga apa, semua diatur di sana. Yang saya maksud itu misalnya di kapal, dia mendapatkan apa-apa gratis misalnya di sana. Itu semua diatur di dalam MLC 2026. Dalam artian perjanjian kerja bersama itu. Nah, kita juga di IWS ini, Agen Kapal Pesiar ini adalah PT Intiwana Semaya ini resmi karena kita mempunyai SIUPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, jadi kepada para peminat yang ingin kapal pesiar, saya harap berhati-hatilah. Tanyalah dengan jelas, mereka bekerja sama dengan perusahaan apa, kemudian apakah mereka itu sudah mempunyai SIUPAK. Perusahaan itu jangan sampai banyak kru, banyak masyarakat dirugikan oleh itu. Karena kita tahu situasi sekarang sulit, jangan sampai di saat sulit ini justru kita kena tipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab.